Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, di mana saja kalian berada, berjumpa lagi dengan cerita Islam. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih, semoga Allah memberkahi kehidupan tuan-tuan. Bagi yang belum silakan tekan tombol subscribe di bawah. Mungkin banyak yang bertanya mengapa Allah memilih Nabi Isa, alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Mengapa bukan Nabi Muhammad yang melakukannya? Mari simak penjelasan berikut. Untuk diketahui, Dajjal al-Masih ad-Dajjal adalah sosok manusia kafir dan pembawa fitnah ujian terbesar bagi umat manusia. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah itu. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis kafara, yang makanya kafir. Saat kemunculannya di akhir zaman, Dajjal akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya yang super dahsyat. Tujuannya agar iman manusia goyah dan menjadi pengikut setianya. Di antara kemampuannya, dia dapat menurunkan hujan dan menghidupkan manusia sesuka hatinya. Rasulullah bersabda, Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain, hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu mengapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal? Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan diturunkan pada akhir zaman di antaranya untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau diangkat oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Nabi Isa akan hidup di bumi pada akhir zaman selama 40 tahun. Inilah pendapat yang paling sahih. Beliau akan memberi dua opsi kepada manusia yang masih hidup di zaman itu, beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau diperangi. Dalam kurun waktu 40 tahun itu, 33 tahun dilalui dengan huru-hara akhir zaman dan 7 tahun dalam kedamaian. Rasulullah juga pernah bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup maka saya akan membela, menjaga kalian, namun Dajjal keluar sesudahku, hadis riwayat Ahmad. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkirbalikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Dalam buku, Tanda Berakhirnya Dunia, Syekh Mahmud Atiyah Muhammad Ali menukil riwayat, dia, Nabi Isa alaihi salam akan membunuh segala kesesatan, menghancurkan salib, membunuh babi, serta meletakkan jizyah. Saking pastinya kedatangan hari kiamat ini, Rasulullah SAW telah menjelaskan detail tempat di mana Nabi Isa diturunkan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Aus bin Aus, Rasulullah bersabda, Isa putra Maryam turun di Menara Putih di timur Damaskus. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam berbagai literatur, para ulama juga menjelaskan tentang hikmah diturunkannya Nabi Isa, bukan Nabi yang lain adalah untuk menyangga anggapan orang-orang Yahudi yang mengklaim telah membunuh Nabi Isa. Lantas Allah menampakkan kebohongan mereka dan sesungguhnya diturunkannya Nabi Isa justru akan membunuh mereka. Dan atau diturunkannya Nabi Isa agar dikebumikan di bumi. Sebab, tidak ada satupun makhluk yang tercipta dari tanah dikebumikan di selain bumi. Juga ada yang berpendapat bahwa pada saat Nabi Isa melihat sifat Nabi Muhammad dan umatnya, beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan bagian dari umat Muhammad dan Allah mengabulkan doanya. Di akhir zaman beliau akan menjadi pembaharu urusan Islam bertepatan dengan keluarnya Dajjal. Maka beliau pun membunuh Dajjal.